Ril jumbi wasohibi bil jambi wabni sabili wama malakat aimankum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Hanya orang-orang bakhil sajalah yang tidak mau memberi bantuan dan berbuat baik kepada orang lain. Dan kalaupun mereka memberi bantuan, sangat terpaksa dan ria, supaya mendapat pujian dari manusia. Padahal Allah tidak akan merugikan sedikit pun terhadap orang yang hartanya dipakai untuk membantu orang lain. Bahkan untuk setiap kebaikan Allah melipat gandakan dan harta yang diinfakkan. Allah memberi pahala yang sangat besar. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatun yudha'ifuha wa yutimmal ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. An-Nisa 40. Hadirin jamaah yang berbahagia, menurut ajaran agama Islam, adanya musibah belum tentu semuanya berdampak buruk bagi manusia. Kadang di balik musibah itu ada kebaikan atau hikmah yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 17, "Fangasa antakrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Di balik musibah COVID-19 yang sedang melanda dunia dewasa ini, banyak sekali hikmah kebaikan yang bisa kita ambil. Misalnya kita makin peduli dengan kebersihan diri yang selama ini kita abaikan. Secara teologis kita makin tersadarkan bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan kekuasaan Allah sangatlah besar dengan menciptakan makhluk kecil yang tidak terlihat tetapi bisa mengguncangkan manusia seisi dunia. Makin menyadarkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang dekat dan akan menimpa semua manusia. Dengan musibah ini makin banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah, lebih taat kepada agama dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Tapi banyak juga orang yang tertutup hatinya, makin menjauh dari agama, hatinya tidak tersentuh sedikit pun oleh keprihatinan manusia. Dia tetap serakah dan pelit, berani melakukan kecurangan, mengambil hak orang lain, bahkan mengambil hak orang yang sepatutnya mereka bantu. Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi lal fasikin. Sesungguhnya Allah segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tapi mereka kafir berkata. Yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan
dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Al-Baqarah 26. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, saum Ramadan merupakan masa kontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah, mengabaikan kehidupan lahiriah, melatih batiniah supaya lebih sempurna. Puasa laksana masa inkubasi, peralihan bentuk yang terjadi pada binatang. Seperti seekor ulat ketika ingin metamorfosa menjadi kupu-kupu, ia harus menjadi kepompong terlebih dahulu. Berpuasa menutup diri dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, jika kepompong mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah, maka saum Ramadan diharapkan menjadikan manusia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita berubah menjadi hamba Allah yang dicintainya dan selalu diperhatikannya. Hamba Allah yang diberi jaminan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah gambarkan karakter penghuni surga dalam surat Ali Imran ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang tetap jujur, orang yang sangat taat, orang yang sering menginfakkan hartanya, dan orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah pada waktu sebelum fajar. Dengan saum diharapkan kita akan semakin sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah walaupun dalam keadaan sulit. Terutama sabar ketika musibah datang seperti sekarang ini. Sebagaimana sabarnya para nabi mendapat cobaan. Sabar ketika menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah. Sabar ketika kita tidak dapat anugerah kenikmatan dengan tidak sombong dan gigir. Dalam ajaran Islam, orang sabar akan mendapatkan anugerah kebaikan yang melimpah. Dengan saum